gemuruh hati merenung impian, seolah akan terhambat. Lalu menerjang, menerkam, melumpuhkan daya jiwa, merajam hancuran, bertahta menyiksa, tanpa ampun menewaskan. Adakah di sini seberkas benda harapan? Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Lelah jiwa raga melawan duka, resah dan bingung menyatu, menjelma membelah keangkuhan manusia. Inikah akhir dunia? Doa yang khusyuk meretas, sambil petunjuk asaku merasuk. Manusia adalah penyintas cobaan ribuan tahun. Mengapa kali ini harus takut berkutu? Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu, berlalu. Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, dan hargaku, bersama kita pasti bisa berjaya. Menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, coba ingatlah, Bung Eros bilang badai pasti berlalu. Ayo bangkitlah, menyerah bukanlah pilihan. Kawanku, angkat hargamu, bersama kita pasti bisa berjaya. Satukan semangat, satukan kekuatan. Happy weekend, Sobat MI. Kembali lagi bersama saya, Kartika, dalam Marvelous Goes to Campus episode 99.
Hari ini saya akan menemani Sobat MI selama 1,5 jam ke depan. Dan seperti biasa, Marcus Goes to Campus akan memberikan inspirasi serta sudut pandang, creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership yang telah atau akan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan menyapa Mas Radit Tanuhutama sebagai the principal of Marcus Inc. Selamat pagi, Mas Radit. Selamat pagi, Mbak Sehat, Kartika. Mas. Alhamdulillah sehat. Selamat pagi. Siap. Oke, baik. Nah, Sobat MI, sebelum kita masuk ke segmen pertama, saya juga akan terlebih dahulu menyapa para narasumber yang sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Tentunya ada Bapak Joko Pramono, SEME, AKT, CA, Ketua STIE, AMA, Salatiga. Selamat pagi, Pak Joko. Selamat pagi, Mbak. Bisa terdengar jelas? Siap, bisa Pak, terdengar dengan jelas. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, baik Pak, nanti saya akan menyapa Bapak lagi. Mungkin selanjutnya kita akan menyapa Bapak Profesor Dr. Mansyurdin MS, Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Andalas. Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Prof. Dr. Mansyurdin. Selamat pagi juga. Assalamualaikum Pagi warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Lancar Salam acaranya Pak. sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. barusan Salam mohon sehat maaf baru Pak. bergabung karena baru buka acara. Oke, siap. M Bela Negara. Mantap Pak. Semoga Oke. lancar acaranya. Saya akan kembali menyapa Bapak lagi setelah ini ya. Baik. Selanjutnya kita saksikan highlight MGTC episode sebelumnya. Explore sebanyak mungkin, cari sebanyak mungkin ide-ide yang bisa kita eksekusi. Persepsi-persepsi, semangat-semangat baru yang positif dan konstruktif. Dan untuk bisa berinovasi, untuk menumbuhkan industri ekonomi sumber daya yang ada. Dan sebelum kita berbincang dengan para narasumber hari ini, Mas Radit akan memaparkan konsep entrepreneurial marketing. Kepada Mas Radit, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Kartika. Selamat pagi Prof. Mansyurdin, Pak Joko Pramono. Saya izin Pak duluan Selamat pagi, Mas pada Radit. sobat-sobat MI semua. Saya akan sharing sobat MI semua suatu topik yang kita lihat relevan ya di era saat ini. Judulnya terkait dengan educating the next generation gitu. Kenapa ini kita lihat relevan? Karena kita ketika dihadapkan dengan situasi perubahan yang dinamis begitu ya, kita perlu melihat lagi learning approach kita. Nah, ini berlaku baik di dunia akademik maupun di dunia kerja atau industri dalam konteks people development. Begitu ya. Kita tahu kalau di dunia akademik kita sudah sangat familiar dengan istilah Merdeka Belajar, di mana teman-teman mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih mata kuliah sesuai dengan minatnya dan juga memiliki pengalaman untuk belajar tidak saja di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Nah, begitupun sebenarnya di dunia kerja begitu. Saat ini situasinya semakin menantang dan kita perlu melihat lagi ya proses people development di perusahaan. Saat ini fokusnya ada dua. Yang pertama adalah proses pembelajaran itu menjadi lebih omni, artinya penggabungan antara yang online dengan yang offline. Kemudian fokus dari konten pembelajarannya itu lebih spesifik kedua hal, yaitu upskilling dan juga reskilling. Upskilling artinya meningkatkan kompetensi yang sudah dimiliki, reskilling artinya mempelajari hal-hal yang baru yang itu relevan dengan pekerjaannya. Apalagi sekarang eranya teknologi, di mana katanya era teknologi ini menciptakan
80 juta pekerjaan baru, tapi juga di sisi lain juga bisa menghilangkan puluhan juta juga pekerjaan yang existing. Jadi kita perlu melakukan upscaling dan juga rescaling. Nah, kalau kita lihat, ini ada beberapa pendapat ya dari prominent figure di dunia perusahaan, di dunia industri. Kalau kita lihat misalkan apa yang disampaikan oleh Pedi dari Executive Chairman Tata Business Excellence Group yang mengatakan bahwa people development itu ke depan bukan hanya sekedar classroom, tapi sudah go beyond itu. Sifatnya nanti lebih ke arah conversation, artinya lebih dua arah begitu ya, bukan hanya satu arah dari trainernya ke training partisipannya, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari Samantha Hammock, beliau adalah Chief Learning Officer dari American Express, beliau mengatakan bahwa ke depan virtual approach itu memberikan kita learner flexibility dan juga membuat kita sebagai learner itu dapat belajar dengan cara yang berbeda begitu ya. Jadi ada experience yang bisa kita dapatkan ketika kita memanfaatkan uh, era digital ini. Kemudian kalau kita lihat yang selanjutnya dari Nick Van Dam, beliau adalah former Global Chief Learning Officer dari McKinsey. Dia mengatakan bahwa sebenarnya ada kesempatan yang cukup besar untuk merubah tempat kerja sebagai tempat untuk belajar. Karena tadi ya, situasi bisnis semakin berubah, semakin dynamic, semakin menantang, maka fokusnya adalah upskilling dan reskilling. Oleh karena itu menjadi relevan untuk menjadikan perusahaan itu bukan hanya sekedar tempat untuk bekerja, tapi juga tempat untuk belajar. Nah, dari beberapa pendapat para expert ini kita bisa melihat benang merahnya bahwa ke depan proses pembelajaran itu ada 4 karakteristiknya yang perlu kita perhatikan dan perlu kita pertimbangkan dalam proses learning yang kita deliver seperti itu. Yang pertama adalah learning itu personalized, artinya partisipan itu dapat manfaat yang optimal ketika program pembelajaran itu dibuat personalized, artinya sesuai dengan kebutuhan dari learnernya, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah learning is contextualized. Manfaat yang optimal bisa didapatkan ketika para learner ini bisa mengimplementasikan knowledge, skills, dan attitude yang relevan dengan lingkungan kesehariannya, begitu ya, baik dalam konteks pendidikan maupun nanti di pekerjaan. Dan yang selanjutnya adalah learning is socialized. Dan ini learning ataupun proses pembelajaran ini terjadi ketika ada proses kolaborasi, begitu ya, bukan hanya sifatnya satu arah, tapi dua arah, ada kolaborasi. Jadi proses know why, know what, dan juga know how-nya itu dilakukan dalam social nature. Kemudian yang terakhir adalah learning bisa di tracking, artinya kita bisa melihat sejauh mana proses yang sudah kita lakukan dan next action apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ini adalah pendetailan dari masing-masing 4 karakteristik tadi ya. Yang pertama adalah learning is personalized. Bagaimana kita bisa menciptakan ataupun mendesain sebuah pembelajaran yang personalized. Sebenarnya kita bisa melakukan terlebih dahulu mapping ya, kebutuhannya berdasarkan fase hidup seseorang. Dari mulai misalkan fase edukasi, memasuki fase profesional, ataupun nanti ketika pensiun, memasuki fase di mana mereka memutuskan untuk menjadi entrepreneur ataukah pensiun. Dari situ nanti kita bisa mengidentifikasi kira-kira anxieties and desires-nya apa. Dan pasti beda untuk masing-masing tahapan ini, begitu ya. Misalkan ambil contoh ketika kita berada dalam fase educational life gitu. Apa yang menjadi anxieties and desires kebanyakan adalah teman-teman mahasiswa atau para pembelajar di level ini ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi, ingin memiliki kemampuan komunikasi yang baik, ingin memiliki soft skill yang baik yang dibutuhkan nanti harapannya ketika lulus mereka bisa memulai usahanya sendiri atau bekerja di perusahaan impiannya. Nah, nanti dari situ kita bisa mappingkan, kita bisa identifikasi kira-kira program pelatihan atau program pembelajaran seperti apa yang tepat untuk menyasar anxieties and desires dari mahasiswa tersebut. Begitupun untuk fase profesional dan juga entrepreneurial. Karena tadi masing-masing fase ini memiliki anxieties and desires yang berbeda sehingga membutuhkan program development yang berbeda pula. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita menciptakan learning yang contextualized. Ini kita bisa lakukan melalui 4 tahap. Yang pertama adalah melakukan eksplorasi untuk menciptakan learning ataupun proses pembelajaran yang menarik. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa lakukan semacam self-assessment misalkan, atau
kita memberikan semacam konsep atau case study atau self exercise supaya nanti peserta itu bisa ataupun learner itu bisa melakukan mapping awal terkait dengan kondisinya gitu dan menghubungkannya dengan pekerjaannya ataupun pendidikan yang sedang ditempuhnya sehari-hari seperti itu. Kemudian yang kedua adalah memastikan para learner itu ter-encourage gitu ya, terutama ketika mereka mengalami curiosity ya, ada pertanyaan-pertanyaan atau ada rasa penasaran yang dialami oleh para learner. Nah, ini juga bisa disampaikan melalui beberapa cara ya, mulai dari discussion forum, dari in-class concept enhancement, ataupun melalui role play dan simulation. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah mendorong para learner itu untuk berani mengeksekut, untuk berani mencoba apa yang sudah mereka pelajari begitu ya, untuk menciptakan learning commitment. Nah, ini bisa dilakukan melalui coaching dan mentoring, pendampingan begitu ya, melalui assignment, field assignment ataupun melalui observation. Dan terakhir adalah menciptakan engagement untuk mendorong mereka memiliki affinity terhadap hal-hal yang sudah dipelajari melalui community, loyalty program, competency certification, maupun panel assessment. Selanjutnya, terkait dengan bagaimana kita bisa deliver atau mendesain program pembelajaran socialize, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah fokus kepada attention, jadi kita menciptakan awareness-nya, kita jelaskan dulu big picture-nya, big why-nya, kenapa para learner ini perlu mengikuti proses pembelajaran yang akan berlangsung seperti itu. Kemudian yang kedua adalah retention. Jadi di sini terkait dengan cara kita untuk bisa menyampaikan pembelajaran dan pembelajaran tersebut bisa diserap dan diingat dengan baik oleh para learner. Selanjutnya adalah reproduction. Jadi kita encourage para learner ini untuk bisa berlatih untuk mengaplikasikan hal-hal yang sudah dipelajari dan nanti diberikan feedback bukan saja dari para pengajar ataupun trainernya, tapi juga oleh sama learner begitu. Karena tadi sifatnya bukan lagi satu arah, tapi dua arah. Gitu. Ada konteks kolaborasinya. Terakhir adalah memberikan motivasi begitu ya, supaya para learner ini secara konsisten bisa menerapkan apa yang sudah dipelajari secara konsisten dalam pekerjaannya atau dalam kesehariannya seperti itu. Dan motivasi ini bisa dilakukan lewat reward ataupun lewat reinforce. Intinya adalah untuk motivasi agar para learner ini bisa secara konsisten tadi untuk mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari. Kemudian terakhir adalah learning itu bisa di-tracking. Nah, terkait dengan hal ini kita bisa melakukan benchmark dan juga bisa mengkombinasikan berbagai pendekatan yang sudah ada dari berbagai institusi. Misalkan kalau kita melihat ke business school dengan open program, mereka memiliki advantage dan juga challenges-nya masing-masing begitu. Jadi misalkan untuk yang business school tadi, kita bisa melihat bahwa kecenderungan dari business school itu rata-rata memiliki intelektual, pedagogical capital yang sangat strong. Tapi di sisi lain, kebanyakan dari institusi yang berada di kategori ini memiliki keterbatasan dalam kontekstual learning begitu ya, untuk menyambungkan relevansinya dengan misalkan kompetensi yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi di sini kita lebih bisa mengkombinasikan antara institusi satu dengan institusi yang lain karena masing-masing memiliki advantages dan juga challenges-nya masing-masing. Nah, selain 4 karakteristik tersebut, kita juga perlu mengequip para learner dengan 4 capabilities begitu ya. Dulu kita cukup mengandalkan 4 capabilities yang di bawah, productivity, improvement, professionalism, dan manajemen. Tapi seiring berjalannya waktu dengan kondisi yang semakin dynamic, yang semakin kompetitif, productivity, improvement, professionalism, dan manajemen saja tidak cukup. Kita perlu melengkapi productivity dengan creativity, improvement dengan innovation, professionalism dengan entrepreneurship, dan juga manajemen dengan leadership. Nah, creativity sebenarnya bisa diperoleh dengan 2 cara berpikir ya. Dengan cara berpikir secara divergen untuk melakukan eksplorasi dan juga imajinasi ide, melihat perubahan-perubahan yang terjadi dan bagaimana kita merespon perubahan tersebut. Kemudian nanti di akhir kita perlu melakukan cara berpikir secara konvergen. Pada akhirnya kita perlu melakukan prioritisasi dan melakukan validasi terhadap ide-ide kreatif yang muncul begitu. Sehingga tidak sekedar kreatif, tapi juga nanti kita bisa lihat dampaknya seperti apa ketika ide kreatif ini diimplementasikan. Dan
creativity ini menjadi penting di era saat ini begitu ya. Dan kompetensi ini adalah salah satu kompetensi ataupun kemampuan yang tidak akan tergantikan oleh teknologi ataupun mesin seperti itu. Kemudian capability yang kedua adalah terkait dengan inovatif. Jadi selain kreatif, tentunya kita juga perlu inovatif. Inovatif itu ada 3 kriterianya. Jadi ide yang dihasilkan itu bukan sekedar kreatif, tapi juga desirable. Artinya ide tersebut bisa menjawab permasalahan yang ada dari stakeholder kita. Kemudian yang kedua adalah visible. Artinya sesuai dengan kapasitas atau sumber daya yang kita miliki, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya keuangannya misalkan. Dan yang terakhir adalah viable, artinya ini bisa sustain dan bisa menguntungkan bagi stakeholdernya. Sehingga nanti ketika ide ini muncul, kita di hadapan kompetitor bisa menjadi market winner begitu ya. Di hadapan customer kita bisa menjadi problem solver. Dan bagi perusahaan kita bisa menjadi value creator, artinya kita bisa menciptakan nilai bagi perusahaan kita. Dan ini adalah salah satu skills ataupun kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan saat ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah entrepreneurship. Jadi tadi tidak sekedar cukup kita itu bekerja secara profesional, tapi perlu ada spirit entrepreneurialnya. Kita perlu mengadaptasi prinsip-prinsip dari entrepreneur begitu ya. Cirinya ada 3, Sobat MI semua. Yang pertama adalah mampu menjadi opportunity seeking. Artinya ketika dihadapkan dengan satu keadaan, kita tidak hanya melihat sisi tantangannya saja, tapi kita bisa melihat peluang di balik tantangan yang ada, begitu. Kemudian yang kedua adalah berani mengambil risiko. Tentunya bukan sekedar berani mengambil risiko, tapi berani mengambil risiko secara terukur. Jadi lebih ke calculated risk taker. Dan yang ketiga, cirinya adalah mampu menjadi network kolaborator. Begitu. Jadi kita bisa dan kita terbuka untuk melakukan kolaborasi dengan stakeholder lain untuk mencapai tujuan bersama seperti itu. Dan terakhir adalah leadership. Jadi bagaimana kita bisa create value tapi juga dengan memperhatikan values yang kita miliki seperti itu. Dan terakhir, jangan ragu juga di era upskilling and reskilling ini untuk memvalidasi skills ataupun kompetensi yang kita miliki. Salah satunya dengan mengikuti program certification. Dan biasanya program certification ini dibagi berdasarkan bidang, dibagi berdasarkan pendidikan yang kita tempuh begitu. Dan di Markplus kita punya program sertifikasi terkait dengan marketing yang kita turunkan ke dalam brand, sales dan juga service certification. Dan kita lihat juga levelnya begitu. Ada yang levelnya operasional biasanya untuk entry level atau untuk teman-teman yang baru memulai karir begitu ya sebagai staff. Ada untuk yang managerial level, ini untuk first line atau second line manager. Kemudian ada juga yang strategic level, ini untuk level GM dan juga BOD begitu. Bahkan kita juga bisa memvalidasi kompetensi kita untuk skala yang lebih luas lagi begitu ya, bukan skalanya bukan hanya nasional tapi juga di regional. Misalkan mengikuti program Certified Professional Marketers yang levelnya Asia begitu. Nah, ini penting untuk menguji, untuk memvalidasi juga apakah kompetensi yang kita miliki itu masih relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar seperti itu. Ya, mungkin itu apa yang bisa saya sampaikan di awal. Jadi ada 4 karakteristik dari pembelajaran yang perlu kita perhatikan begitu ya, dari mulai personalize, kemudian juga contextualize, socialize, dan juga bisa di tracking. Kemudian ada 4 capabilities yang perlu kita perhatikan, yaitu creativity, innovation, entrepreneurship, dan juga leadership. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk memvalidasi skills ataupun kompetensi yang kita miliki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Mbak Kartika. Silakan, Mbak Kartika. Terima kasih, Mas Fadit, atas penjelasan singkatnya pada pagi hari ini. Sobat MI memiliki tujuan lulusan yang kompeten di bidangnya beretika dan memiliki daya saing, penelitian ilmiah maupun terapan di bidang manajemen dan akuntansi yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah dalam masyarakat. Pengabdian masyarakat yang bernilai guna dalam memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, memperluas jejaring untuk mewujudkan visi misi STIE AMA Salatiga.
bagaimana strategi Bapak Joko Pramono, SEMM, AKT, CA, Ketua STIE AMA Salatiga? Sesaat lagi Pak Joko akan berbincang bersama Mas Radit untuk mengulas lebih dalam. Setelah yang satu ini, tetap di Marvelous Goes to Campus. Baik, Sobat MI, berikut tadi adalah video profil dari STIE AMA Salatiga. Dan kita langsung saja akan berbincang bersama Bapak Joko Pramono, SEMM AKT, CA Ketua STIE AMA Salatiga yang akan dipimpin langsung oleh Mas Radit. Kepada Mas Radit, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tika. Selamat pagi Pak Joko Pramono. Selamat pagi Mas Apa Radit. kabar Pak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah sehat. sehat dan bahagia tentunya ya. Sehat dan bahagia dan semangat juga ya Pak ya. Oh iya. Baik Pak, silakan untuk memaparkan Pak insight-nya terkait dengan apa yang dilakukan oleh STIE AMA Salatiga kepada Sobat MI semua Pak. Waktunya kurang lebih 20 menit. Silakan. Baik, saya coba share screen Mas ya. Ya. Sudah terlihat Mas? Sudah terlihat Pak, tapi belum full screen. Oh, sudah.
Ya, sudah Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan kami, Profesor Dr. Masudin MS, selaku Wakil Rektor 1 bidang pendidikan dan kemahasiswaan ya dari Universitas Andalas. Salam kenal, Prof. Salatiga. Dan juga tentunya yang saya hormati ini dari Mas Radit ya, selaku moderator, dan juga tadi ada beberapa yang menyampaikan materi, dan juga Mbak Kartika selaku MC, dan tentunya dari para hadirin atau yang mengikuti ya acara Marvelous Goes to Campus edisi 99 ini di hari Sabtu 16 September 2023 ya. Jadi di virtual background saya itu memang sengaja saya tampilkan gunung ya. Karena Salatiga itu salah satu kota yang sejuk. Kenapa sejuk? Karena ya berada di lereng Gunung Merbabu. Dan nanti mungkin Mas Radit atau mungkin Mbak Kartika atau mungkin Prof. Masudin kalau jalan-jalan ke Salatiga itu nanti telepon saya, Pak. Saya sanggup jadi guide-nya, Pak. Ya, karena di Salatiga itu selain kotanya sejuk juga kayak kuliner ya. Jadi kulinernya apa saja itu ada. Mungkin kalau yang sudah pernah ke Salatiga itu kalau nggak salah Mbak Kamelia itu mungkin sudah sering mencicipi ronde ya, ronde sekoteng, atau mungkin kalau yang masih muda itu kan mungkin belum apa terhambat kolesterol ya bisa menikmati gudeg koyor gitu ya. Eh, Terima kasih ya kami dari STM Salatiga diberi kepercayaan dari Marvelous Institute untuk bisa berbagi yaitu dalam rangka Marvelous Goes to Campus edisi 99 ini. Nah, tadi di awal memang sudah sedikit kita kenalkan. Kami bukan kampus yang besar, kampus kecil, karena kita hanya ada di satu jurusan yaitu di bidang ekonomi. Ya. Dan kami saat ini sudah berusia 39 tahun. Ya. Nah, tentunya banyak yang ingin tahu AMA itu apa. Ya. Jadi kalau historisnya itu kan tahun 84 kan kita mulai berdiri yaitu sebagai Akademi Manajemen Salatiga. Hanya satu prodi waktu itu yaitu D3 Manajemen. Ya. Jadi kami ya dalam hal ini sangat berterima kasih kepada Pak Joko Santoso yang waktu itu beliau selaku Wali Kota Salatiga yang sudah membidani ya lahirnya SD AMA. Nah, kita di tahun 2000 kita sudah berganti bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Namun karena masyarakat Salatiga itu sudah sedemikian familiarnya dengan istilah AMA, maka AMA itu masih kita pakai. Cuma kepanjangannya yang berbeda, yaitu Among Makarti. Ini diambil dari bahasa Jawa ya. Jadi yang penuh filosofi, sehingga kalau kita rangkum ya melalui Among Makarti ini, kami berusaha untuk bisa mengabdi dengan penuh dedikasi untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkarya, berkreasi, tapi tetap mendalami nilai-nilai etika. Itu yang menjadi spirit dari Among Makarti. Nah, ini tentunya diterjemahkan ke dalam sebuah
konteks mimpi kita, yaitu menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang manajemen dan akuntansi yang beretika dan berkarakter entrepreneurship. Ya. Dan kami saat ini mempunyai 4 program studi. Jadi ada S1 manajemen, S1 akuntansi, D3 manajemen, dan D3 akuntansi. Nah, sedikit cerita, tentunya kita sama-sama mengetahui bahwasanya kita mungkin tidak menyangka ya, di sekitar Maret 2020 itu ada bencana yang tidak kita pikirkan, yaitu COVID-19, di mana adanya COVID tadi itu tentunya menjadikan semua kegiatan yang sudah berjalan itu akhirnya berhenti. Nah, kami di bidang pendidikan yang sudah terbiasa kalau kuliah itu di kelas, bertatap muka langsung dengan mahasiswa. Tapi karena kondisi dan situasi, kita sementara tidak boleh. Artinya waktu itu kita harus jaga jarak, ya. Dan mungkin beberapa kota sudah lockdown. Nah, maka waktu itu, ya alhamdulillah dari tim IT kami segera menyikapi untuk bisa membuat sistem pembelajaran yang ini berubah 180 derajat, yaitu menjadi full online. Bagi kami, ya tentunya dosen, terutama yang kalau saya kan dosen zaman semono ya, zaman lalu berbeda dengan zaman sekarang. Itu tentunya waktu itu kita belum begitu akrab itu dengan istilah Zoom, dengan istilah Google Meet, dengan istilah Google Classroom. Tapi ya karena keadaan kita akhirnya ya tanda kutip dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan teknologi tadi. Nah, maka sejak Maret 2020 ini kan kita sudah waktu itu memasuki semester genap, kita sudah mulai menggunakan Google Classroom dan Google Meet. Ya, kalau bisa dikatakan awalnya ya kita tentunya pasti agak sedikit tergagap-gagap, tapi alhamdulillah seiring dengan berjalan waktu dan kita semua ya termotivasi, dan juga di satu sisi adanya online ini memang bisa menumbuhkan ya kreativitas, inovasi. Sehingga di sini banyak dosen yang sudah mencoba untuk membuat video pembelajaran yang nanti bisa dilihat oleh mahasiswa dimanapun dia berada. Jadi kita sudah mencoba beradaptasi, namun ya ada namunnya, ada tapinya. Bagi mahasiswa tertentu, ini tentunya di daerah yang koneksi internetnya mungkin tidak begitu lancar ya, akhirnya mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran ini secara sepenuhnya. Jadi prinsip kita akui adanya COVID-19 ini selain musibah, tapi itu juga menjadikan suatu berkah bagi kita. Berkah karena apa? Karena kita terinspirasi ya untuk bisa mencoba memanfaatkan atau mengoptimalkan teknologi yang ada. Karena kita tentunya harus bisa beradaptasi di segala zaman, di segala lingkungan. Nah ini tentunya perguruan tinggi itu tentunya juga sangatlah penting. Artinya kita ke dalam tentunya harus bisa menyiapkan sarana prasarana, termasuk juga sumber daya manusianya, dosen, yang tentunya harus bisa mensupport ya kebutuhan dari customer kita. Nah ini selama pandemik ya memang kita mencoba ya berinovasi, yang mana di kami ya untuk bisa menjadikan mereka kreatif itu kami ada sebuah kegiatan yang namanya kuliah praktek pemberdayaan masyarakat.
itu hampir sama dengan KKN ya. Tapi kalau KKN kuliah kerja nyata itu kan lebih kompleks ya karena terdiri dari berbagai fakultas, sedangkan kami kan hanya ada di bidang ekonomi saja, sehingga bisa dikatakan KKN tematik kita adalah di apa kita melakukan pengabdian masyarakat dengan mahasiswa di unit usaha kecil menengah yang ada di Salatiga. Nah, mereka kita terjunkan. Jadi saya ingat waktu itu di bulan Desember 2020. Itu kan COVID masih kenceng-kencengnya. Ya, tapi di satu sisi kita dituntut untuk tetap bisa melakukan pembelajaran. Maka waktu itu saya minta dari mahasiswa untuk bisa melakukan kreativitas, tapi juga tetap bisa menjaga kesehatannya. Nah, mereka membuat sebuah video ya, sebuah video yang menurut saya ini menarik ya, karena di satu sisi kita belum pernah melihat ya mahasiswa itu membuat karya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat, saya coba putarkan ya. Suaranya belum muncul ya Pak Joko ya izin. Belum ya? Belum terdengar suaranya Mas ya? Belum. Iya Pak, belum muncul. Tapi mungkin boleh sambil diceritakan Pak tentang apa mungkin videonya. Ini sebetulnya posisi apa volumenya sudah full ini. Di tempat kami bisa. Gak apa-apa deh, mungkin lihat gambarnya saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari pihak SDAMA, program kuliah praktek pemberdayaan masyarakat adalah merupakan implementasi dari Tridharma perguruan tinggi yang ketiga, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Baik ya Mas ya, saya lanjutkan lagi. Itu sudah bisa terlihat Mas ya, jelas ya. Nah. Sudah Pak, silakan. Oke ya. Jadi tadi adalah bagian dari sebuah kreativitas ya yang dilakukan oleh mahasiswa kami di masa pandemi, dan itu bagi kami sangat kami apresiasi ya, karena di situasi seperti itu dia masih mampu untuk bisa menunjukkan kreativitasnya. Baik, tadi karena visi kami itu juga sedikit banyak mengarah ke entrepreneurship, maka kami ya sebagai kampus bisnis
memang berusaha untuk bisa mendorong, memotivasi tumbuhnya benih-benih entrepreneur yang ada di mahasiswa kami. Nah, untuk menumbuhkan jiwa wirausaha, tentunya kami sebagai kampus bisnis sudah sudah harus memiliki sebuah area yang mungkin bisa dikatakan sebuah area bisnis. Nah, ini kita mencoba untuk memanfaatkan ya sumber daya yang ada, tempat yang ada. Jadi waktu itu tempat yang awalnya itu kosong, tidak terpakai, kotor, yaitu di basement kita di gedung yang lama. Akhirnya atas sepersetujuan dari yayasan, lokasi tadi direhab, dirubah untuk menjadi sebuah kawasan terpadu ya. Yang kita namakan di situ adalah Amazon ya. Nah, di situ kita mencoba untuk bisa memadukan ya. Di situ ada berbagai unsur kegiatan yang tentunya ini sangat-sangat mendorong atau mendukung proses pembelajaran dan juga sekaligus bisa memantik ya minat mahasiswa untuk berwirausaha ya. Bagi kami unit bisnis itu tidak semata-mata kita profit oriented, tapi juga sebagai pusat pembelajaran dosen dan juga mahasiswa ya. Nah, di kawasan terpadu ini yang kita namakan Amazon itu ya kita mengusung konsep food, fun, inspire ya. Tadi sudah disinggung oleh Mas Radit bahwasanya mahasiswa sekarang itu kan tentunya mereka menginginkan ya pembelajaran itu tidak hanya satu arah. Dan tidak hanya sekedar satu arah tapi juga di situasi yang nyaman. Nah, nyaman itu tentunya sangat pendukung utama adalah siapa? Dosen. Sehingga tentunya dosen itu ya harus bisa memberikan ya materi yang membuat mereka itu tetap senang sambil materi pembelajaran tetap bisa tersampaikan. Nah, di kawasan Amazon ini memang kita sengaja karena kita sudah menjadi kampus bisnis dan juga tadi terkait dengan visi kita di bidang entrepreneurship, maka di situ kita buat zona yang intinya adalah untuk bisa menjadikan sebuah tempat untuk menggali ide, tempat untuk bisa menginspirasi untuk mereka melakukan aktivitas yang tentunya di sini aktivitas yang mendorong pembelajarannya. Ya. Karena lulusan itu kan tentunya tidak hanya sekedar dibekali hard skill, tapi juga soft skill juga. Maka kami di sini kita sediakan, di situ ada kafe dan juga ada galeri investasi. Mahasiswa juga bisa belajar ya untuk jual beli saham di situ dan juga ada unit inkubator bisnis ya. Nah, unit inkubator bisnis itu kita punya mimpi, punya gagasan. Karena ini inkubator bisnis ini baru kita bentuk. Jadi rencana kita akan mendidik beberapa mahasiswa yang punya komitmen untuk memulai usahanya, maka kita didik dan harapan kita setelah kita didik, kita coaching, akhirnya dia sudah bisa dikatakan siap menjadi wirausaha, maka nanti pada saat wisuda, mereka tidak hanya mendapatkan ijazah akademik, tapi dia bisa mendapatkan semacam pengakuan atau mungkin bisa dikatakan sertifikat kalau dia sudah layak disebut sebagai wirausaha. Nah, ini sudah kita sampaikan ke mahasiswa. Harapan kita adalah mereka itu termotivasi. Jadi menurut saya sekarang ini ijazah itu tetap penting ya, tapi akan lebih penting manakala ada yang lain yang menunjukkan apa saya itu bisa apa. Nah, keahlian saya itu apa tadi. Nah, maka di situ kita di sebuah ini ya, jadi kawasan yang tadi saya katakan dulu itu basement yang
bisa dikatakan tidak suasananya kotor, tapi ini sudah kita rehab, kita bentuk sebagai sebuah konsep, yaitu yang kita namakan Amazon tadi. Jadi Amazon memang kita mencoba, Amazon itu sudah menjadi ya semacam branding ya bagi kita. Nah, nanti harapan kita di Amazon ini, mahasiswa itu selain dia itu jajan, makan, tapi dia juga bisa terinspirasi, ya. Karena di tempat ini juga kita sediakan ya sebuah konsep panggung untuk bisa kita mendatangkan mereka yang punya expert, punya keahlian, punya pengalaman untuk bisa sharing di situ. Jadi itu harapan kita, karena kafe kita itu ada di perguruan tinggi, maka kita buat konsep tadi itu kafe yang memang di situ tidak hanya sekedar menikmati makanan, tapi juga kita bisa mendapatkan sesuatu informasi yang barangkali berguna seperti itu. Itu konsep kami untuk bisa mensupport wirausaha. Nah, kita ya di tahun 2023 ini tentunya sudah mulai memasuki masa pasca pandemik. Jadi kita sudah masuk ke sebuah lingkungan baru ya, bisa sebuah kondisi yang baru, di mana tentunya sekarang ini persaingan itu sangatlah ketat, kompetitif sekali. Ya. Jadi tentunya kita sebagai perguruan tinggi swasta tentunya kan tetap harus ibaratnya berdandan lah, bersolek supaya kita tetap tampil menarik. Tapi kita juga tidak hanya sekedar menampilkan saja, tapi secara di dalamnya kita juga berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas juga. Ya. Memang di satu sisi memang ini tantangan, tapi saya kira ada peluang lah. Ada peluang bagi perguruan tinggi untuk bisa menciptakan inovasi. Perubahan itu pasti, ya. Maka bagaimana pandai-pandainya kita memanfaatkan ya momentum untuk kita berubah menjadi lebih baik. Ya, jadi kami ya memang berusaha untuk bisa melakukan transformasi, untuk beradaptasi dengan ya segala perubahan zaman, namun kita tetap konsisten di dalam menghasilkan lulusan yang bertakwa, kompetitif, kreatif, inovatif, adaptif, produktif, memiliki wawasan global, namun tidak tercerabut dari akar budaya bangsanya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti kita bisa berbagi, sharing nanti dengan pengalaman Profesor Dr. Masudin yang mengelola akademik di Universitas Andalas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Radit ya. Wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Joko Pramono atas pemaparannya, sangat inspiratif tadi bagaimana Pak Joko dan juga bersama rekan-rekan di STA Masalah 3 memiliki konsep Amazon ya, yang salah satu di dalamnya adalah ada inkubator bisnisnya untuk menciptakan para entrepreneur atau wirausahawan. Memang ini menjadi PR kita bersama ya Pak ya, mengingat jumlah entrepreneur atau wirausaha di Indonesia itu masih jauh dari target 4% ya Pak ya. Sementara kalau kita lihat minimal itu kita ada di angka 4%, dan kalau kita lihat lagi negara-negara maju itu jumlah wirausahawannya ataupun entrepreneurnya ada di kisaran 12%. Menarik sekali tadi apa yang sudah disampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak. Mohon tetap bersama kami. Setelah ini kita akan lanjut terlebih dahulu kepada Profesor Mansyutin dari Universitas Andalas. Tapi sebelum itu saya kembalikan kepada Mbak Kartika terlebih dahulu. Silakan Mbak Kartika. Ya, terima kasih kepada Bapak Joko dan juga Mas Radit. Sobat MI, kita akan sudah beranjak ke segmen selanjutnya dengan visi menjadi universitas terbuka dan bermartabat. Bagaimana strategi Profesor Dr. Mansyurdin MS, Wakil Rektor 1
bidang pendidikan dan kemahasiswaan Universitas Andalas untuk menjadi salah satu yang terbaik, sesaat lagi Profesor Mansyurdin akan menceritakannya yang akan langsung dipandu oleh Mas Radit. Setelah yang satu ini, tetap di Marvelous Goes to Campus. Universitas Andalas merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia yang memiliki cita-cita luhur untuk membangun negeri. Dan tentu semua bersama keluarga yang hadir pada kesempatan ini. Difasilitasi dengan bekal yang cukup untuk mendukung pola pikir intelektual, mendorong inovasi untuk terus lahir menjadi karya yang berbuah segudang prestasi. Kampus tertua di Sumatera dengan rekognisi nasional hingga internasional dengan 15 fakultas, 1 sekolah pasca sarjana, dan 153 program studi pada 3 lokasi berbeda di Sumatera Barat yang berkomitmen bergerak untuk kejayaan bangsa. Bergandengan bersama ratusan mitra terpercaya yang tersebar di seluruh penjuru negeri hingga mancanegara, membuka lebih banyak pintu kesempatan bagi seluruh sivitas akademika untuk memperdalam wawasan, memperluas jaringan hingga mewujudkan impian. Puluhan ribu pasang kaki melangkah menuju masa depan yang lebih cerah di Universitas Andalas. Universitas Andalas berdiri dengan mewarisi nilai-nilai sejati untuk menciptakan insan yang terpelajar, berkarakter, dan bermoral di tengah masyarakat yang kental akan budaya serta lingkungan yang elok dan memesona. Tempat yang ideal untuk mengembangkan diri, menghasilkan karya kreatif, inovatif, dan eksploratif. Lewat puluhan unit kegiatan mahasiswa dan ratusan laboratorium yang bergerak di berbagai bidang keilmuan, guna melahirkan lulusan yang berdaya saing global dan berjiwa kewirausahaan. Universitas Andalas menghadirkan pengalaman belajar yang mempertemukan ribuan pemikiran hebat. Pilihan idaman untuk mengekspresikan ragam warna diri, mengaktualisasi berbagai potensi yang tak terbatas oleh sekat-sekat pemisah. Semua itu didukung penuh untuk memfasilitasi bagi berbagai aktivitas mahasiswa, disediakan untuk menjamin terciptanya peserta didik yang unggul dan prestasi.
Rumah Sakit Universitas Andalas hadir sebagai bentuk kontribusi Tridharma Perguruan Tinggi menciptakan sumber daya yang unggul di bidang kesehatan serta penunjang pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan turut serta dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Hari ini, kita bicara tentang proses, tentang usaha terus-menerus tanpa akhir menuju masa depan yang lebih baik. Karena setiap langkah di hari ini akan memberi jejak untuk hari esok. Ya, Sobat MI, itu tadi profil video dari Universitas Andalas. Langsung saja saya berikan kepada Mas Radit untuk segmen selanjutnya bersama Profesor Dr. Mansyurdin MS, Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Andalas. Silakan Mas Radit. Baik, terima kasih Mbak Kartika. Assalamualaikum Pak Prof. Mansyurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, di sela-sela kesibukannya masih tetap menyempatkan diri hadir di acara MGTC kita yang ke-99 ya Pak ya. Siap, Baik, siap. baik Pak, saya persilakan Pak untuk menyampaikan pemaparannya kepada Sobat MI semua. Waktu dan Oke. tempat dipersilakan. Izin share ya. Monggo Pak. Perlu banyak dibuka. Bentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal Pak Joko Pramono, senang Salam saya kenal, bertemu. Pak. Ya. Mas Radit, salam kenal. Kemudian Mbak Kartika, ini udah beberapa hari berkoordinasi ini. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada Mapros Coast to Campus yang melibatkan UNAN untuk berbagi pada kesempatan ini. Tentunya perguruan tinggi kami belum seberapa ya, tapi insya Allah kita akan coba berbagi sesuai dengan visi misi yang disebutkan tadi, terkemuka dalam matabat ya, dalam status PTMBH dan tujuan dari pendidikan kita itu menghasilkan lulusan yang bersaing global, memiliki spirit kewirausahaan dan berkarakter. Dan suatu tujuan yang tidak mudah untuk dicapai dan diimplementasikan sebenarnya. Tapi itu tugas WR1 ya, Wakil Rektor 1 dan Kemahasiswaan, ini sengaja di Universitas Andalas sudah kita gabung karena satu komando gitu, sehingga kekuatannya lebih besar. Itulah yang kita coba berbagi bagaimana kreativitas, inovasi, entrepreneur dan leadership itu bisa kita satukan dan bisa kita implementasikan di dalam sistem pendidikan. Saya beranjak dari Mas Radit tadi, saya kira memberikan konsep yang luar biasa. Saya banyak belajar juga Mas Radit, karena saya bidangnya beda ya. Tapi saya selalu juga adalah pembelajar ya, learner yang kalau pengen
belajar sendiri otodidak gitu. Sehingga saya tidak puas hanya dengan ilmu saya. Kemudian kita akan memaparkan beberapa slide, termasuk juga contoh mungkin di sini, sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan lintas ras. Maka kita membangun suatu sistem, malah ini ke ekosistem gitu ya. Kalau sistem saya kira barangkali belum mencapai hasil, tetapi ingin kita bangun sampai ke ekosistem, bahwa creativity, innovation, entrepreneurship, dan leadership itu suatu hal yang tidak mungkin kita elakkan. Mungkin kita elakkan pada era sekarang. Nah, maka bagaimana untuk mengimplementasikan ini dalam konteks Kampus Merdeka? Kita beruntung dengan MBKM ini, program kementerian ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang tidak membuat perguruan tinggi begitu kaku, sehingga dia lebih lentur, termasuk pun kurikulum juga harus lentur, sehingga memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada mahasiswa tanpa menggores body of knowledge dari pengetahuan itu sendiri. Tapi konsepnya seperti itu. Dan apalagi ini yang terbaru yang harus kita lihat di perguruan tinggi adalah Permendikbudristek nomor 53. Dan itu keluasannya luar biasa juga. Dan kami juga sedang melakukan pembedahan untuk menyesuaikan dengan situasi itu. Nah, jadi kembali yang kami ini berbagi pengalaman yang mudah-mudahan ini bermanfaat. Yaitu yang dulunya bahwa ekstrakurikulum berjalan sendiri, intrakurikulum berjalan sendiri. Sehingga ada anekdot ya, kalau aktif sebagai mahasiswa, maka tamatnya lambat, IP-nya rendah. Dan siapa yang masuk ekstrakurikulum biasanya yang IP rendah, yang pemalas gitu. Dan paradigma ini harus kita ubah. Bagaimana mengintegrasikan antara ekstrakurikulum dalam ekstrakurikulum, sehingga juga menarik. Yang bakatnya ke ekstrakurikulum, dan ini tidak sia-sia. Dan yang fokus ke intrakurikulum juga menarik masuk ke ekstrakurikulum. Sehingga dengan mengkombinkan ekstrakurikulum dengan intrakurikulum ini akan memperkuat kompetensi lulusan. Itu yang barangkali kami coba bangun sistemnya sampai ke ekosistem gitu. Dan dari sini kita juga menyusun suatu regulasi dari suatu perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan dan kemahasiswaan itu tuh matching gitu. Dan tidak hanya cukup dari regulasi, kita juga punya komitmen yang kuat untuk mendorong ini. Dan inilah yang barangkali sebagai Wakil Rektor 1 memang ujung tombak dari core bisnis pendidikan, karena tuntutannya luar biasa. Dan indikator kinerjanya, KPI-nya juga dihitung. Nah, dan ini suatu pertaruhan dan suatu gengsi ya, lulusannya tidak bekerja. Lulusannya tidak melanjutkan studi, lulusannya tidak mampu berwirausaha. Itulah. Jadi kita komitmennya apa yang kita lakukan, kita buat regulasi bagaimana ini bisa komit sampai ke jajaran fakultas, sampai ke jajaran prodi, sampai ke penasihat akademik dan dosen. Dan kita juga memberikan dukungan resource ya untuk pasangan ini. Tanpa ada dukungan itu, komitmennya mungkin tidak jalan. Dan kita memberikan semacam hibah, grant, dan segala macam juga untuk menjalankan. Dan malah juga memperluas organisasi tata kelola yang mengurusi untuk hal-hal tersebut. Nah, sehingga nanti kita bisa menghasilkan, memperkuat capaian pembelajaran lulusan atau learning outcome dari Mas Radit ya. Nah, itu yang kita inginkan. Nah, ini kerangka yang kita buat dan kita juga beri motivasi kepada mahasiswa terus gitu. Dan kita juga sebenarnya potensinya sangat banyak. Dikti itu punya program
tentang kemahasiswaan, ada PKM itu sangat banyak, ada P2MW tentang perusahaan, ada PPK Ormawa tentang organisasi, ada macam-macam lomba robot dan segala macam. Dan tentulah kalau ini diperebutkan sangat terbatas sekali jumlahnya, dan juga kompetisinya sangat berat. Bagi UNAN misalnya kan untuk melawan mahasiswa dari UGM, berkompetisi dari ITB, UI, ITS gitu ya, saya kira ini mungkin kita hanya berapa persen. Nah, sehingga kalau mengandalkan itu saja kita mungkin tidak mempunyai kesempatan mahasiswa kita. Maka kita juga membuat program mandiri yang turunan dari berbagai bentuk program dikti tersebut, sehingga siapa yang tidak lewat, kemudian kita kegiatan ekstrakurikuler kita lihat sendiri, sehingga tidak ada mahasiswa yang tidak dapat asal mau gitu. Nah, inilah yang kita coba bangun ekosistem dari kebijakan-kebijakan tadi. Nah, bagaimana juga selama ini yang bikin robot terbang, bikin wirausaha ini, kemudian dia tidak hanya sekedar kepuasan dan kebanggaan, sertifikat, piala, segala macam itu. Tetapi tidak hanya cukup dari situ, dan kita juga berikan apresiasi bagaimana karya-karya daripada mahasiswa itu kita kita akui di dalam intrakurrikulum. Nah, rancangan MBKM PT itu sudah mengakomodir semua dan sesuai dengan regulasi yang ada di kita. Ya, kalau misalnya jenisnya adalah karya inovasi, karya cipta, dan itu kita kita akui beberapa SKS itu. Walaupun ini bukan program MBKM pusat, tetapi ini kita akui dengan regulasi yang ada. Dan malah kalau karya inovasi itu kita tidak hanya output dari karya mahasiswa, dan kita bantu juga untuk mendapatkan haki gitu. Jadi ini upaya-upaya yang kita lakukan. Jadi yang jelas ini sudah mulai sangat menarik di Kasem Dallas, bahwa semua kegiatan mahasiswa itu tidak kita berikan sia-sia, tetapi kita atur bebannya sehingga bisa kita rekognisi. Rekognisi menjadi mata kuliah kah, menjadi tugas akhir kah, menjadi seminar kah, sehingga ini bisa suatu suatu prestasi mahasiswa yang efektif, efisien dan produktif itu. Nah, ini coba pola ini kita bangun ekosistemnya. Dan juga orientasinya tentu dengan cara ini akan memperkuat outcome pendidikan. Akan memperkuat. Kalau output pendidikan kan cuma berapa IPK setelah tamat, berapa masa studi ya. Saya kira itu bukan ukuran lagi dalam pendidikan, tetapi outcome pendidikan yang perlu kita tekankan dan juga sudah menjadi IKU, indikator kinerja utama di kementerian, yaitu lulusan mendapatkan pekerjaan, lulusan melanjutkan pendidikan, lulusan berwirausaha. Inilah tugas kita yang cukup berat sebenarnya. Dan malah kalau dilarikan untuk bereputasi ya, martabat tadi, itu juga lulusan kita ini puas nggak user menerimanya. Tapi untuk ini itulah barangkali kerangka yang kita coba framework di dalam bagaimana pentingnya creativity tadi, dan bagaimana juga dibangun di dalam ekosistem sehingga nanti akan lulusan yang mampu mendapatkan pekerjaan, bersaing dengan baik, kemudian lulusan melanjutkan studi.
creativity dan juga inovasi. Kita merasakan pada saat ini, fakta melihatkan, kalau seorang mahasiswa hanya fokus kepada intrakurrikulum, saya kira itu akan banyak mengalami kegagalan di lapangan. Kalau hanya fokus pada intrakurrikulum, tentu targetnya mencapai IPK setinggi-tingginya, tamat secepat-cepatnya, cum laude misalnya kan. Tetapi itu tidak pernah mengikuti ekstrakurrikulum dari berbagai, apakah itu bakat, apakah minat, apakah nalar gitu, yang dapat mengasah soft skill kita sendiri. Nah, saya kira itu akan merugi mahasiswanya. Maka kami sangat mewajibkan kepada mahasiswa minimal 50 SKS harus mengikuti ekstrakurrikulum, syarat ujian itu. Nah, ini yang coba kita integrasikan dan itu diatur dalam satu ketentuan. Dan itu rasanya saat ini belum juga cukup antara intrakurrikulum dan ekstrakurrikulum kita packing ya, integrasi. Tapi kita juga harus melakukan intervensi. Bagaimana mahasiswa mendapatkan pengalaman yang seluas-luasnya melalui MBKM. Coba belajar di perguruan tinggi lain yang iklimnya berbeda. Bergaul di perguruan tinggi lain yang berbeda. Kemudian apakah di lembaga non perguruan tinggi, apakah di perusahaan, apakah di jasa, ataukah lembaga riset segala macam, ikuti itu. Nah, ini kita dorong. Dan kembali tadi, dan ini juga tidak hanya mengandalkan dana dikti yang namanya program flagship yang kompetitif ya, maka juga kita memberikan MBKM mandiri. Nah, kita juga sedang memperbaiki juga di samping intervensi melalui MBKM, kita juga melaksanakan bimbingan karir yang tidak hanya memperkenalkan dunia kerja ketika mau wisuda, tapi kita ingin bahwa ketika dia masuk sebenarnya harus melihat potret dirinya sendiri, melakukan self-esteem. Dia ini sebenarnya mau jadi pengusaha, nanti bisa diasuh potensinya, mau bakat manajer atau akademis gitu. Nah, dengan cara peta dan potret diri daripada mahasiswa itu, maka saran kita ikutilah pelatihan-pelatihan untuk merintis karir tersebut. Nah, itu yang kita coba kemas sekarang, intervensi-intervensi yang kita lakukan. Dan juga kita Kasakusuk ini juga bahwa dengan ijazah, dengan transkrip, dengan SKPI, rasanya juga belum puas kita untuk bersaing global. Maka lulusan kita bekali juga dengan sertifikat kompetensi. Nah, baik yang ada di internal ataupun yang ada eksternal ya dari BNSP. Dan kita juga sekarang bekerja sama dengan Orbit, yayasan di bawah Ilham Habibie, bahwa dia diberikan pelatihan selama 6 bulan, mengikuti training, latihan, uji kompetensi, dan carikan lapangan pekerjaan di perusahaan multinasional. Karena ada desain global gitu. Dan inilah intervensi yang kita lakukan dan tidak mencukupi hanya kurikulum. Walaupun kurikulum kita galakkan come-based education, ya, tapi tidak cukup dari situ. Nah, inilah bentuk intervensi. Nah, dengan cara ini kita yakin bahwa lulusan akan memiliki hard skill yang kuat, baik dari penguasaan pengetahuan dan teknologi, baik apa yang bisa dia perbuat dari segi bidang ilmunya, termasuk juga bagaimana dia memiliki soft skill yang disinggung tadi oleh Pak Joko ya, soft skill apakah itu intrapersonal skill, interpersonal skill. Karena setiap mata kuliah itu juga sudah mempunyai penilaian terhadap soft skill. Jadi itu dalam proses pembelajaran, baik apakah melalui proses intrakurrikulum, soft skill tersebut terbentuk, ataupun melalui
ekstrakurrikulum, termasuk juga melalui intervensi apa-apa yang kita lakukan. Itu yang perlu kita bangun sehingga ini dapat mengantisipasi lingkungan kerja yang cepat berubah sekarang. Iklim apa namanya lingkungan kerja, industri ya segala macam, kita kalau tidak kita berikan pembekalan kepada mahasiswa, kita akan tertinggal. Misalnya dalam revolusi industri, ya artificial intelligence, dan itu sangat berkembang. Kemudian apa namanya menyimpan data ya, big data, banyak lagi barangkali representasi harus dikuasai mahasiswa. Dan itu juga sebenarnya di dalam intrakurrikulum tidak merupakan bahagian yang mesti diambil, dan mahasiswa kita ajak untuk mengambil ke program studi lain. Kemudian dia juga harus mengambil, kalau tidak mengambil keluar perguruan tinggi kita atau mengikuti training itu gitu. Karena itu tantangan masa depan. Termasuk juga apa yang digalakkan oleh program pemerintah industri kreatif. Jadi mahasiswa harus kreatif, inovasi, bisa menghasilkan sesuatu, sehingga itu modal barangkali untuk dikembangkan setelah lulus. Itulah apa namanya bagaimana implementasinya kita coba. Terakhir ini pentingnya menjadi lulusan yang memiliki kewirausahaan, karena ini adalah tujuan dari kita juga. Kita di apa namanya di Universitas Andalas bahwa mata kuliah kewirausahaan itu sudah wajib, termasuk juga kedokteran sudah mata kuliah wajib kita. Tetapi apakah cukup dengan mata kuliah wajib gitu? Walaupun kita desain setengah semester hanya konsep, setengah semester lagi adalah bagaimana menyusun bisnis brand, supaya dari mata kuliah kewirausahaan itu muncul kegiatan-kegiatan wirausaha. Itulah yang kita harapkan, sama mungkin barangkali dengan Pak Joko tadi, inkubasi bisnis. Tapi kita juga dari kegiatan wirausaha yang diusulkan ke pusat melalui P2MB, itu hanya dapat sekitar barangkali 5 proposal ini, sementara mahasiswa ada puluhan yang mengusulkan, dan itu kita danai secara mandiri gitu. Dan kita setelah selesai hasilnya bagus, kita seleksi lanjut inkubasi. Ini yang kita namakan seed capital. Dan kita juga dari yang bagus di inkubasi, kita juga memberikan pembiayaan bagaimana dia mengurus lisensi usaha, kosnya kita tanggung. Sehingga betul-betul lulusan itu sampai kita hantarkan menjadi wirausaha. Itulah yang kita harapkan, sehingga nanti lulusan kita itu bisa membangun UMKM. Sudah ada beberapa ya, yang paling berkembang sekarang kopi Solo Rajo, itu ekspornya sudah ke Jepang ya. Jadi ada beberapa banyak juga yang sudah berkembang, yang berbakat. Jadi itu yang upaya kita lakukan ya, tersistem ya, sehingga nanti kita betul-betul ya. Tapi tentu dalam perjalanan ini belum optimal, butuh internalisasi, butuh memberikan motivasi yang kuat, karena kadang-kadang kan anak-anak mahasiswa sekarang kadang-kadang kita lihat respeknya agak kurang juga terhadap tawaran-tawaran ini. Itu kemudian kita lihatkan beberapa contoh mungkin di sini dari hasil apa namanya creativity. Ini juara 1 ya. Kemudian unggeh tabang, jadi burung terbang maksudnya di sini. Kemudian ada mahasiswa yang menciptakan drone ya, bagaimana memonitor bencana dan juga memonitor landscape, sekarang sudah berkembang juga di kita. Kemudian ada MedLab membuat gigi tiruan ya, bukan untuk pakai tapi untuk gagah-gagahan lah gitu namanya tampilan. Kemudian ini adalah bagian kewirausahaan. Nah ini bagian yang akan nanti kita yang sedang diinkubasi dan kita uruskan juga lisensinya nanti. Itu mungkin apa namanya praktek baik yang kita cobakan, dan juga ada beberapa contoh. Mudah-mudahan ini bisa saling berbagi ya, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh
Makpros Kota Kampus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mansyurdin atas pemaparannya yang juga sangat inspiratif tadi ya, bagaimana memadukan atau mengintegrasikan antara intra-kurikulum dan juga ekstra-kurikulum untuk menghasilkan outcome mahasiswa yang siap nanti ketika mereka memutuskan untuk bekerja begitu ya, bisa bersaing di talent market, ataukah nanti mahasiswanya ingin melanjutkan studi atau pendidikan menjadi akademisi, bahkan ketika nanti mahasiswanya memutuskan untuk menjadi wirausahawan. Terima kasih sekali lagi Prof. Mansyurdin atas pemaparannya yang sangat inspiratif. Baik, Sobat MI, selanjutnya saya akan kembalikan terlebih dahulu kepada MC kita, Mbak Atika. Silakan, Mbak Atika. Terima kasih Mas Radit dan Prof. Mansyurdin atas pemaparannya yang sangat insightful sekali. Mungkin kita masuk ke sesi Q&A. Di sini ada satu pertanyaan yang diberikan kepada kedua narasumber. Nanti bisa dijawab secara bergantian. Yang pertanyaannya dari Pak Heri di Surabaya. Bagaimana kampus yang Bapak mampu mengisi dunia industri tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja? Nah, mungkin saya serahkan kepada Pak Joko Pramono terlebih dahulu untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan Pak Joko. Terima kasih Mbak Kartika. Untuk Pak Eri ya, memang perguruan tinggi memang dituntut ya, harus link and match ya dengan dunia industri dan dunia usaha. Nah, bagi kami, kampus tentunya kan harus bisa menyiapkan tidak hanya mereka siap untuk bisa terjun atau kerja di industri, tapi kita tentunya juga menyiapkan bagaimana dia bisa memilih untuk jalur wirausaha. Nah, sehingga seperti tadi sudah disinggung oleh Profesor Dr. Masudin, bahwasanya tentunya yang akan kita berikan ke mahasiswa adalah melalui kurikulum. Ya. Sehingga melalui kurikulum yang tentunya sudah dibuat sedemikian rupa, sehingga mahasiswa itu tentunya kan selain mempelajari, ya dalam konteks dia nanti siap kerja di industri, dia juga sempat juga berwirausaha. Nah, di satu sisi supaya mereka siap untuk bekerja di industri, sekaligus bisa mencari pengalaman, maka dia wajib untuk ikut magang kalau menurut saya. Karena dengan magang itu dia ya di satu sisi dia punya pengalaman, tambahan pengalaman bagaimana sebuah kegiatan bisnis atau proses bisnis di dunia kerja. Nah, bagi dia yang masih mahasiswa tentunya ini sebagai sebuah inspirasi, sebuah pengalaman. Sehingga nantinya pada saat dia nanti setelah lulus memilih jalur wirausaha, tapi dia sudah punya pengalaman. Sehingga menjawab pertanyaan Pak Heri tadi, bagaimana menyiapkan lulusan sekaligus dia siap kerja, tapi juga siap berwirausaha, maka yang saya sampaikan tadi, artinya mahasiswa kita magangkan di industri untuk dia bisa mendapatkan ya pengalaman kerja di situ. Dan tentunya bagi kita di perguruan tinggi harus bisa melakukan kolaborasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Maka kita datangkan dosen tamu yang dia punya expert di dalam industri, maka kita hadirkan di situ. Jadi kolaborasinya ada di situ. Sehingga intinya adalah kita lakukan di perkuliahan dengan mendatangkan dosen tamu. Nah, setelah itu dia juga ikut magang di industri, dia dapat pengalaman, tapi dia juga kita didik melalui kegiatan yang bernuansa wirausaha. Jadi mereka bisa tumbuh atau minat dia sebagai wirausaha. Saya kira itu mungkin dari kami. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Selanjutnya kepada Prof. Mansyurdin. Silakan Prof. Mungkin saya ulangi sedikit pertanyaannya. Bagaimana kampus yang Bapak pimpin mampu mengisi dunia industri tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja? Silakan Prof.
Ya, siap. Saya kira sudah dijawab oleh Pak Joko. Saya kira tadi ya sama saja mungkin jawabannya bahwa untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa itu sangat penting gitu. Tapi ada hal dasar mungkin yang perlu diperhatikan dulu, bahwa kurikulum harus fleksibel Mbak Tika. Kalau kurikulum rigid, sehingga kesempatan ke mahasiswa akan kurang menggunakan haknya gitu ya. Karena magang selama 6 bulan setara 20 SKS, sementara apa namanya pilihan di kita kaku ya, dan harus wajib di dalam prodi pula pilihan. Nah, saya kira itu akan menjadi faktor utama penghambat dalam pelaksanaan link and match. Nah, ini yang barangkali perlu kebijakan universitas memberikan ruang, kurikulum itu harus memberikan ruang untuk kesempatan pengalaman belajar mahasiswa di luar kampusnya. Jadi di dunia industri sebenarnya kan konsepnya sama sekali. Link and match, kemudian dia magang di industri, cuma mungkin ada kendala-kendala kecil nanti. Bahwa magang di industri itu tidak semuanya terbantu oleh dikti. Gitu. Tidak semuanya terbantu, tentu dia kompetitif pula. Kompetitif ya, perguruan tinggi besar akan dapat besar proporsi, biasanya seperti itu. Perguruan tinggi kecil makin sedikit gitu. Jadi kita harus melakukan inovasi juga, bikin magang mandiri gitu ya. Kita juga di UNES melakukan magang mandiri kerjasama. Jadi dalam satu perusahaan ada magangnya dari yang dana dikti, tapi kita tempel pula dengan magang yang ada secara mandiri kita lakukan. Mahasiswa mau IISMA ke luar negeri, kita tempel pula dengan IISMA misalnya ASEAN gitu ya. Jadi karena kompetisinya kan tinggi. Jadi itu saya kira hanya kalau kontennya sama, bahwa dia harus punya pengalaman. Saya kira kalau kita punya itikat untuk memagangkan mahasiswa, banyak perusahaan yang mau. Banyak perusahaan yang mau. Malah kadang-kadang tidak kita cari, dia yang datang gitu. Yang datang. Cuma ini mandiri kan itu ya, karena pusat terbatas. Saya juga bermitra dengan bank di kampus. Saya tidak minta kontribusi yang lain-lain. Saya hanya minta bisa memagangkan mahasiswa, bisa memberikan pendanaan kewirausahaan mahasiswa. Siapa yang mampu gitu, termasuk juga bank Ambara yang membiayai KIP kuliah. Oke, berapa kontribusinya bank ini untuk mahasiswa saya lihat. Itulah yang menang gitu. Jadi banyak peluang-peluang barangkali kita berikan untuk magang segala macam. Sehingga yang magang itu rata-rata tinggal kok sekitar 70% diambil oleh perusahaan tersebut atau jasa tersebut. Karena dia di situ tertarik di kinerjanya. Melapor, Pak, anak Bapak yang dimagangkan di sini, saya terima kok. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nah, itu barangkali teknisnya. Kemudian dari kewirausahaan ini kan bukan hanya proses dari hulu. Dengan diberikan kegiatan wirausaha, dia nanti bisa menjadi pengusaha gitu ya. Tapi kan ada proses dan juga sampai hulu hendaknya kita hantarkan. Seperti yang kami sampaikan tadi dalam slide ya. Jadi mulai kita fondasikan dari mata kuliah kewirausahaan menjadi wajib dari suatu universitas. Tidak satu pun harus wajib gitu ya. Entrepreneur itu kan ada juga entrepreneur sosial gitu ya. Jadi dari situ kita desain konsepnya hanya setengah semester. Yang satu semester lagi silakan membuat gagasan, ide, kreativitas, apa bisnis plan yang mau direncanakan. Itu penilaian dengan project base. Dengan project base gitu. Jadi dosennya juga enak sebenarnya lihat ide-ide mahasiswa. Mana yang bagus itu kita seleksi, didorong untuk mengajukan proposal P2ME ya, P2ME ke pusat. Didampingi gitu ya. Dari yang lolos kemudian danai ya kita pasti
Yang tidak lolos juga kita danai, kita perbaiki. Sehingga dalam inkubasi pun kita carikan bapak angkat, dan tidak cukup di situ juga minta kepada UPT Kewirausahaan di kami namanya. Saya tidak ingin hanya sampai di inkubasi, nanti setelah inkubasi mati kan itu. Tolong dihantarkan sampai mengurus lisensi usaha seleksi lah. Nah itu yang dilakukan. Jadi sampai mengurus bagaimana administrasi mengurus lisensi usaha dan biayanya kita tanggung sampai jadi gitu. Saya kira kalau dia pengusaha besar nanti kontribusinya kita luar biasa tuh. Ya. Jadi sekarang mungkin kita invest ya, tapi nanti kalau sukses itu luar biasa kita. Namun itu mungkin yang barangkali kita coba rintis ya. Alhamdulillah nampak peningkatan dari apa namanya untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu, Mbak Kartika. Siap, Pak. Siap, Prof. Mansyurdin. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin kalau boleh sedikit saya rangkum hasil dari jawaban dari kedua narasumber kita, yaitu kurikulum yang fleksibel, link and match, magang, mendorong creativity dan juga memfasilitasi proses entrepreneurship bagi mahasiswa untuk menciptakan pengalaman bagi mahasiswa agar mampu beradaptasi di industri saat ini. Semoga Pak Heri dari Surabaya puas atas jawaban tersebut. Baiklah, Sobat MI, sesi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Marquez Goes to Campus episode kali ini. Bagi Sobat MI, jangan lupa saksikan terus Marquez Goes to Campus setiap hari Sabtu pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Pak Joko dan Prof. Mansyurdin, pada moderator kita pada pagi hari ini, Mas Radit. Terima kasih banyak, Mas, atas pemaparannya juga. Saya, Kartika, beserta kerabat kerja yang bertugas dengan menerapkan protokol kesehatan, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe Marquez Channel untuk mendapatkan update terbaru. Stay clean, stay healthy, and stay safe. Sampai jumpa.